bahwa beberapa penyakit memiliki tanda sariawan di rongga mulut. Halo Sobat Sehat, kalau kita ngobrol soal sariawan, pasti nggak ada enak-enaknya ya. Buat ngomong sakit, kalimat yang kita keluarkan juga kadang nggak jelas. Apalagi kalau pas gosok gigi dan sariawan kena sikat gigi, pasti tambah sakit. Tapi pernah nggak sih Sobat Sehat dengar kalau sering sariawan bisa menandakan suatu penyakit? Wah, menarik nih. Buat kita bahas di Hi Doc in a Health bersama saya, Dr. Gigi Hendy Susanto dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo. Kita ke pertanyaan pertama. Di sini saya mendapatkan pesan, yaitu, Hai Dok, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang terkena sariawan? Termasuk anak-anak suka mengalami ini, Dok? Baik, sariawan yang dirasakan banyak orang sebenarnya sariawan yang kambuhan, yang hilang timbul, tapi penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Biasanya, tahunya itu memang sejak anak-anak. Nah, biasanya muncul apabila dia perempuan, menjelang haid atau menstruasi. Atau ketika lagi nggak enak badan. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua sariawan kambuhan itu adalah sariawan yang biasa orang derita. Di mana biasanya ciri-cirinya hanya ada di rongga mulut. Jumlahnya bisa lebih dari satu, biasanya berpindah-pindah. Tapi bisa sembuh dalam kurun waktu sekitar 7-14 hari. Nah, apabila anak-anak atau orang tua menderita sariawan seperti ini adalah namanya sariawanan. Apabila ada sariawanan yang ditandai dengan adanya demam dan kelainan-kelainan di luar tubuh yang lain, nah itu yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali penyakit-penyakit, baik itu penyakit di rongga mulut maupun penyakit sistemik lainnya, itu memiliki tanda di rongga mulut seperti sariawan. Selanjutnya pertanyaan kedua. Hai Dok, benar nggak sih Dok, orang yang sering sariawan tandanya punya masalah imun? Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sariawan ini adalah tanda dari beberapa penyakit. Salah satunya adalah penyakit karena kelainan imun. Ya, bisa karena autoimun seperti lupus, seperti BSEP atau Orolicron planus. Tapi bisa juga karena penyakit imun yang lainnya yang berupa imun defisiensi seperti infeksi HIV dan AIDS. Sehingga kadang kita tahunya itu malah dari rongga mulutnya bahwa sariawan ini adalah tanda penyakit-penyakit yang kronis yang mungkin diderita oleh seseorang. Sekarang pertanyaan ketiga. Hai Dok, kapan sih Dok kita harus waspada dengan sariawan kita dan kapan harus memeriksakan sariawan ini? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa beberapa penyakit memiliki tanda sariawan di rongga mulut. Nah, yang perlu kita waspadai adalah ketika kita mendapatkan sariawan dan disertai oleh gejala, baik itu sebelumnya atau setelahnya. Kemudian, apabila sariawannya itu lama sekali, ya, apalagi ditandai dengan tanda-tanda di luar mulut. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena bisa jadi itu merupakan suatu kelainan imun yang mungkin diderita oleh seseorang. Nah, gimana? Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat dan semua yang menonton video ini. Jika masih ada pertanyaan, boleh banget loh untuk dikirimkan ke akun medsosnya Ina Health. Dan yang mau ngobrol lebih jauh, juga bisa datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo. Saatnya, saya Dr. Gigi Hendy Susanto izin pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.